Pada sebuah pernikahan ada harapan untuk menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Sebagaimana ayat yang selalu dibaca ketika sebuah prosesi pernikahan berlangsung. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Seringkali harapan yang kita inginkan dari pasangan hidup kita mewujud menjadi sebuah realitas. Namun tak jarang kita melupakan sebab dari munculnya sakinah, mawadah, warohmah. Bahwa tidak semata-mata dia muncul sebagai sebuah upaya dari seorang manusia untuk manusia yang lainnya, dari pasangan untuk pasangan yang lainnya. Bahwa misalnya seseorang menjadi tenang karena menemukan pasangan hidup, bahwa seseorang kemudian menjadi bertumbuh cinta dan kasih sayangnya karena melihat pesona dari pasangan hidupnya. Tetapi ayat ini mengajar kepada kita bahwa semua itu sebetulnya adalah cara Allah untuk bisa menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Itulah cara Allah menghadirkan dirinya di tengah-tengah dua insan yang telah disatukan oleh ikatan pernikahan. Itu Allah menginginkan kita untuk menggunakan kemampuan kita, memikirkan berbagai peristiwa yang ada dalam pernikahan kita, untuk menjadikan kita merasa tenang, berada dalam lingkungan sebuah keluarga. Jadi jangan tanyakan cinta, dan bukan karena cinta kita menikah, atau bukan karena cinta juga kita bercerai. Karena belakangan ini banyak sekali masuk ke wapri saya itu alasan-alasan untuk seseorang tidak bertahan lagi dalam pernikahan. Di antaranya adalah karena sudah tidak mencintai pasangannya lagi. Cinta seperti apa yang diharapkan pada sebuah pernikahan ketika ukurannya semata-mata suka dan tidak suka kita sebagai manusia belaka? Padahal keberadaan sakinah, mawaddah, warohmah bukanlah karena ikhtiar kita, melainkan karena Allah yang menjadikannya ada pada jiwa kita. Karena Allah yang telah menyatukan kita, bertemunya kita dengan belahan jiwa kita, sehingga terasakan jiwa kita penuh, terasakan jiwa kita itu utuh. Keutuhan jiwa itulah yang memunculkan ketenangan. Kalau kita memahami ini sebagai bentuk ayat-ayat Allah yang terjadi pada diri kita, pada pernikahan kita, pada keluarga kita. Gitu. Adapun cinta dan kasih sayang, semakin kita perbanyak beribadah kepada Allah, semakin banyak kita meyakini berbagai kejadian-kejadian yang berada dalam rumah tangga kita, menikmati setiap proses yang berada dalam rumah tangga kita, maka cinta itu akan bersemi, akan tumbuh, gitu. Akan terasakan kehadirannya. Tidak perlu direkayasa dari awal atau ditumbuhkan dari sejak awal, karena sejatinya dia ada karena Allah menghendakinya, gitu. Apakah kemudian ketika cinta itu hilang karena Allah tidak menghendakinya? Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa? Karena kita sendiri jauh dari Allah. Jadi yang jadi persoalan itu sebetulnya bukan pasangan hidup kita. Kenapa kita tidak cinta kepada dia? Dan kenapa cinta tidak muncul di antara kita? Tapi persoalannya karena kehadiran Allah dalam diri kita. Karena hubungan kita dengan Allah yang bermasalah. Sehingga apapun yang terjadi di rumah kita tidak menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak kita rasakan sebagai pelajaran dari Allah, sebagai hikmah dari Allah, sebagai karunia dari Allah, sebagai kasih sayang Allah kepada kita.
Jadi persoalannya ternyata yang menimbulkan persoalan dalam rumah tangga kita, persoalan ketenangan, persoalan cinta, persoalan kasih sayang, itu karena rusaknya hubungan kita dengan Allah, karena kurangnya keimanan kita kepada Allah beserta ayat-ayatnya, beserta tanda-tanda kekuasaannya. Bukan tadi sudah dijelaskan bahwa itu semua itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, mau berpikir untuk semuanya. Persoalannya kadang-kadang kita lebih banyak menggunakan emosi ketika menyelesaikan persoalan di rumah tangga, ketika menilai proses yang ada dalam rumah tangga. Tidak melibatkan Allah yang sudah menetapkannya untuk kita. Bahkan kita bertemu saja karena Allah kok dengan suami kita. Bahkan ketika bermasalah pun itu adalah cara Allah menguji kesungguhan kita, keikhlasan kita, kesabaran kita, kesyukuran kita dalam rumah tangga kita. Sebetulnya itu semua cara Allah untuk menunjukkan keberadaannya, rahmat dan kasih sayang dalam rumah tangga kita. Tapi seringkali bahkan Allah yang kita lupakan. Karena yang besar dalam pikiran kita, dalam perasaan kita itu akhirnya jadi suami kita lebih dominan. Tak heran kalau kemudian ada seorang hamba Allah yang rela menggadaikan akidahnya hanya untuk mengikuti suami yang dicintainya. Tidak usah heran. Karena dia tidak lagi melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena dia sudah terjebak pada sebuah cinta yang semu. Cinta yang menipu. Cinta kepada seorang hamba yang sesungguhnya lemah dibandingkan dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah yang kuatlah yang membuat cinta kita menjadi kuat. Yang membuat kita mampu bertahan. Yang membuat kita mampu bersabar. Yang membuat kita mampu bersyukur. Yang mampu membuat kita mengambil hikmah dari perjalanan rumah tangga kita. Sayangnya terkadang ini diletakkan kepada manusia. Kita berharap ketenangan dari suami kita. Kita berharap cinta dari suami kita. Sehingga kalau suami kita seakan-akan tidak perhatian kepada kita, kemudian kita kecewa. Kalau suami kita tidak seperti yang kita harapkan, kemudian kita jadi mutung. Begitu. Padahal sudah pasti ketika Allah menetapkan seorang suami kepada kita, itu kalau kita percaya bahwa itu adalah pilihan Allah, maka otomatis sakinah akan sendirinya. Sesuatu yang langsung terjadinya sakinah itu. Sementara kalau untuk cinta dan kasih sayang itu butuh waktu lagi untuk bertumbuh di dalam kebersamaan pasangan suami istri. Jadi merawat keimanan, kemudian menjalankan perintah Allah lah yang membuat cinta dan kasih sayang itu bisa tumbuh. Seiring dengan kecintaan kita kepada Allah, maka dia akan tumbuh subur dalam jiwa kita, dalam hubungan kita dengan suami, dan membentuk hubungan cinta segitiga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara kita dan suami ada Allah yang telah menyatukan kita. Semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin dekat jarak kita dengan suami. Jangan dibalik begitu. Kita suka melupakan Allah dan berharapnya dari suami. Allah jadinya benar-benar tidak membantu kita dalam perjalanan rumah tangga kita. Jadi kesalahannya kita tidak mengimani perjalanan rumah tangga sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga sakinah, mawadah, warahmah itu kita letakkan pada diri pasangan kita dan berharap dialah yang memberikannya kepada kita. Padahal yang menguasai hati adalah Allah. Yang mendindingi antara manusia dengan hatinya adalah Allah. Yang menggenggam hati manusia adalah Allah. Artinya hati tempat tumbuh suburnya cinta dan ketenangan itu Allah yang menguasainya. Lalu kenapa kita berikan kepada manusia dan biarkan dia menguasai jiwa kita, menguasai hati kita? Maka lemahlah diri kita atas penguasaan itu karena kita bersandar kepada yang lemah. Coba kalau bersandarnya kepada Allah, seperti apapun keadaan suami kita, tidak akan membuat kita jadi berubah. Sebagaimana ketika Asiyah binti Muzahim ya. Kalau Asiyah itu ya, Asiyah binti Muzahim bersuamikan seorang Fir'aun. Seorang yang menganggap dirinya Tuhan. Karena kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar, kebesaran Fir'aun tidak membuatnya gentar. Bahkan pengorbanannya atas cintanya kepada Allah sampai rela ditebus dengan nyawanya sendiri di tangan suaminya. Itu tidak mudah untuk sampai pada tahapan tenang dalam keadaan terzolimi,
tetap merasa dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika suami tidak mencintai kita, bahkan zolim kepada kita, itu tidak mudah. Makanya pantas kalau Allah menghadiahi dengan surga. Pantas kalau dia meminta surga kepada Allah. Karena rumahnya, istananya di dunia itu menyempitkan hatinya, menyempitkan jiwanya, zolim kepadanya. Maka sebagai ganti dari semua pengorbanannya, Allah tawarkan surga. Luar biasa sekali apa yang dicontohkan oleh Asiyah binti Muzahim kepada kita atas perlakuan suami yang tidak menjadi seseorang yang membuatnya sakinah, mendapatkan mawaddah warahmah.